dulu. Ini akan segera kita mulai. Telah hadir bersama kita Ketua MCCC Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bersama kami. Kemudian juga sudah hadir bersama dengan kita Komisi Akreditasi Rumah Sakit Dr. Sutoto, Ketua Eksekutif KAS, Dr. Sutoto MKes bersama dengan Dr. Joti Atmojo SPA Mars. Bapak Ibu, tadi Bapak Ketua MCCC telah memperkenalkan apa itu MCCC. MCCC Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tanggal 5 Maret 2020 atau 3 hari setelah pemerintah mengumumkan adanya kasus COVID di Indonesia. Telah banyak yang dilakukan seperti yang beliau sampaikan tadi, dan COVID Talk merupakan salah satu program MCCC yang diadakan hampir setiap hari dengan topik bermacam-macam, dan pada hari Sabtu adalah topik kesehatan dan perumahasakitan. Hari ini topik kita adalah bagaimana kita meminimalisir infeksi pada staf dan pasien di rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit edisi 1.1. Mungkin sebelumnya Pak Ketua akan membuka ini, atau sudah, kata Pak Ketua sudah cukup. Dr. Joti, Dr. Sutoto, kali ini nanti Dr. Joti paparan dulu kira-kira 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan Dr. Sutoto 20 menit, kemudian Dr. Joti kira-kira 20 menit. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan atau konfirmasi atau klarifikasi, karena peserta hari ini yang sudah masuk ada 452, cukup banyak, sehingga Bapak Ibu bisa menuliskan di Zoom grup chat supaya tidak menumpuk nanti di akhir atau di sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai menuliskan pada saat para narasumber kita sudah menyampaikan paparannya. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Dr. Sutoto untuk slide-nya tolong ditampilkan. Dr. Sutoto, monggo silahkan menyapa dulu sebelum slide-nya kita tampilkan. Silahkan, dokter. Baik, terima kasih Dr. Eko Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dan Bapak Ibu seluruhnya. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Insya Allah dari Pusat Siar Digital Muhammadiyah sangat jelas, dokter. Baik. Kalau demikian berarti sudah cukup jaraknya ini, karena rupanya kalau agak mundur dikit tadi agak lemah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi KARS dan juga bagi saya diminta bicara di dalam webinar yang sangat terhormat ini yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Judul yang diembankan kepada saya adalah tentang strategi rumah sakit di era COVID-19 sesuai dengan SNARS edisi 11. Mohon slide. Ya, slide-nya. Yes, slide-nya sudah tayang, Dok? Baik, ini adalah situasi global dari pandemi COVID-19. Kita lihat total kasus seluruh dunia lebih dari 4,4 juta dengan angka kematian 290.000 lebih. Dan kita lihat di sini Amerika merupakan negara dengan terdampak paling parah, di mana kasusnya mencapai 1,4 juta lebih dan angka kematian 85.000 lebih. Dan kita lihat di sini pada data ini, yang terdampak parah justru negara-negara maju, ya, mulai dari Amerika, Spanyol, Rusia, Inggris, Italia, Brasil, Prancis, Jerman, dan seterusnya. Jadi yang paling parah justru negara-negara maju. Slide. Untuk Indonesia sehari yang lalu ini slide tolong.
kasusnya mencapai 15.400 lebih dari 15.000 dengan angka kematian 1.000 lebih. Slide. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat KTT G20 virtual bulan Maret 2020, Presiden Jokowi mengajak dunia untuk berperang melawan COVID-19. Dan kurang lebih sebulan kemudian, yaitu di bulan April ini, beliau sudah menyampaikan sesuatu yang berbeda, mengajak berdamai dengan COVID-19. Ada apa ini dengan pemerintah? Sementara hingga saat ini kita para tenaga kesehatan masih terus berjibaku melawan virus itu, bahkan tidak sedikit tenaga kesehatan yang terinfeksi bahkan meninggal dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, Dirjen WHO Tedros Adhanom mengatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 masih jauh, masih lama. Virus corona akan bersama kita untuk waktu yang lama. Jadi bahkan di beberapa negara Afrika dan Amerika Latin baru mulai menunjukkan tahap awal. Sementara China dan Korea mulai masuk ke second wave atau gelombang kedua. Artinya apa? Ternyata COVID-19 tidak bisa ditaklukkan dalam waktu singkat dengan lockdown saja. Dan yang lebih menakutkan, Bapak Ibu, ternyata adalah dampak ekonominya. Slide. Slide. Dampak ekonomi dari COVID-19, Bapak Ibu, ini World Economic Forum, dalam 15 hari terakhir, ternyata guncangan ekonomi global dari COVID-19 lebih cepat dan lebih parah daripada global financial crisis di tahun 2008. Bahkan lebih parah dibandingkan pada waktu depresi hebat. Di mana sekarang ini sudah terjadi pasar saham mengalami keruntuhan lebih dari 50%. Pasar kredit bahkan membeku dan diikuti kebangkrutan besar-besaran. Tingkat pengangguran rata-rata seluruh dunia melonjak di atas 10%. Amerika Serikat mencapai lebih dari 14,7%, di mana 20,5 juta orang lebih menganggur. Ini di Amerika Serikat. Dan produk domestik bruto berkontraksi pada tingkat tahunan sampai 10%. Slide. Bapak Ibu, seluruh dunia, ini negara-negara di dunia akan mengalami krisis ekonomi bila semuanya membuat strategi lockdown. Oleh karena itu, strategi ini harus mengalami perubahan. Kita harus merubah mindset di dalam menangani COVID ini, dan kalau bisa kita upamakan, kalau pertama kita menghadapi COVID-19 strateginya seperti orang lomba lari sprint dengan kecepatan penuh, ya, karena finishnya terlihat dekat. Apa yang terjadi? Sekarang tidak bisa lagi memakai seperti lomba lari sprint. Kan kita strateginya harus seperti orang lari lomba maraton. Karena apa? Tadi COVID-19 tidak bisa ditaklukkan dalam tempo yang singkat. Kalau lomba lari maraton, finish-nya itu nggak terlihat. Kita nggak boleh boros stamina. Dan kemudian kalau lockdown diteruskan di seluruh dunia, pasokan daripada bahan makanan bisa terganggu, dan yang sangat dikhawatirkan adalah munculnya kelaparan. Dan muncul diksi baru yang disebut dengan new normal. Slide. Bapak Ibu, bagaimana prediksi tentang kapan pandemi COVID ini akan mengalami berakhir atau akan penurunan? Singapore University of Technology and Design pada awal memprediksi Juli 2020 Indonesia itu akan mengalami penurunan, ya. Tetapi
mereka baru saja memperbaharui prediksinya, itu mundur jadi 7 Oktober 2020. Ini adalah prediksi. Ya. Baik, slide berikutnya. Kelihatannya kita sudah mulai capek dan ingin melonggarkan PSBB, terlihat dari beberapa regulasi baru yang muncul yang kelihatannya sangat membingungkan kita. Tetapi ancaman tadi terhadap gangguan ekonomi ternyata tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan sekarang ini kemungkinan Indonesia akan muncul ancaman baru, yaitu meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Dengan apa? Dengan pulangnya para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Tidak kurang dari 38.000 orang yang habis kontraknya di luar negeri, mereka berbondong-bondong pulang dan mungkin angkanya bisa lebih. Dan tentu saja ini akan bisa meningkatkan jumlah kasus dari COVID-19 di Indonesia. Slide berikutnya. Direktur Jenderal WHO di dalam media briefing 11 Mei kemarin memberikan suatu guidance bagi negara-negara yang ingin mengendurkan lockdown. Ada 3 pertanyaan kunci yang harus dijawab. Yang pertama adalah apakah epidemi sudah bisa terkendali? Yang kedua, apakah sistem layanan kesehatan dapat mengatasi kebangkitan kasus-kasus yang mungkin timbul setelah melakukan tindakan-tindakan tertentu? Dan yang ketiga, apakah sistem surveillance dari kesehatan masyarakat dapat mendeteksi dan mengelola kasus dan kontak mereka dan mengidentifikasi adanya resurgence dari kasus. Dan WHO juga memberikan rekomendasi bagi tempat kerja, termasuk juga rumah sakit. Ya, ini yang akan mulai membuka lagi, yaitu langkah-langkahnya. Semua tempat kerja diminta untuk melakukan asesmen risiko bagi pekerja. Kalau di rumah sakit, saya kira bukan hanya bagi pekerja, tapi juga risk assessment di level rumah sakit, ya, termasuk juga risk assessment untuk mencegah dan mengendalikan infeksi. Termasuk pekerja yang berpotensi terpajan COVID-19 ini. Dan bagaimana penerapan langkah-langkah untuk mencegah dari penyebaran virus. Ini yang disebut dengan the new normal. Jadi walaupun nanti lockdown atau kalau di Indonesia dikenal dengan PSBB itu dilonggarkan, tetap nanti ada hal-hal yang tidak akan kembali lagi sebagaimana biasa. Yang kedua, tempat kerja harus mengembangkan action plan untuk pencegahan dan mitigasi dari COVID-19 sebagai bagian dari rencana bisnis mereka. Kalau di rumah sakit berarti action plan-nya harus dimodifikasi ya, sesuai dengan RBA atau RKA, rencana bisnis anggaran atau rencana kerja anggaran. Dan di dalam action plan tersebut harus mencakup langkah-langkah bagaimana melindungi kesehatan, keselamatan, dan keamanan kalau membuka kembali. Ini kalau di rumah sakit sudah terbiasa dengan program K3 rumah sakit. Jadi sebetulnya ini sudah ada semuanya di dalam rumah sakit. Oleh karena itu, mohon slide. Slide. Ya. Strategi terkini dari slide. Ya. Rumah sakit menghadapi COVID-19. Yang pertama, kita mesti merubah mindset kita terhadap COVID-19. Pemerintah juga sudah berubah, yang tadinya mengajak berperang, sekarang berdamai. Berarti kita juga merubah mindset-nya. Kenapa? Tadi sudah dikatakan, kita tidak bakalan bisa menaklukkan COVID-19 dalam tempo yang singkat
hanya dengan melockdown seluruh dunia. Kalau seluruh dunia di lockdown dalam tempo yang agak lama, ekonomi akan hancur, kelaparan akan terjadi di mana-mana karena rantai pasokan dari makanan akan terganggu. Kemudian yang kedua, menyusun asesmen risiko. Tadi sesuai dengan rekomendasi dari WHO, Bapak Ibu, di dalam SNARS edisi 1 maupun edisi 11, itu sudah ada di situ disebutkan. Yang pertama, rumah sakit diminta membuat Hazard and Vulnerability Assessment. Ini ada di MFK 6 EP2, dan diminta membuat Hospital Safety Index, ada di MFK 6 EP1 dan 2, dan Infection Control Risk Assessment. Ini ada di PPI 6.2, PPI 7, PPI 7.1. Jadi ini sudah ada di dalam SNARS edisi 1.1. Mungkin kita mesti melakukan beberapa revisi dengan penekanan karena untuk menghadapi COVID. Ya, jadi disusun ulang yang sudah ada, direvisi dan menambahkan action plan di dalam business plan yang sudah kita buat. Rumah sakit setiap tahun membuat business plan yang merupakan pengejawantahan daripada master plan-nya. Jadi di dalam business plan tadi ditambahkan bagaimana melakukan pencegahan dan mitigasi dari COVID-19. Yang berikutnya, ini yang harus kita lakukan. Semuanya saya kira harus, tapi ini semua pimpinan rumah sakit, apakah dia direksi, kepala-kepala bidang, kepala-kepala unit, dan pimpinan lainnya, mesti ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan standar DISNAR, khususnya untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Karena, kenapa saya menyampaikan bahwa ini merupakan bagian yang penting, karena selama ini rumah sakit masih belum atau masih kurang melihat program pencegahan pengendalian infeksi ini sebagai suatu program yang sangat penting. Terbukti ada rumah sakit, ada bukan banyak, ada rumah sakit yang setelah akreditasi, itu waktu saat diakreditasi, itu dia memiliki komite PPI, ada tim PPI, IPCN. Ternyata setelah lulus, IPCN-nya disuruh kembali lagi bekerja di ruangan, dan kemudian timnya juga tidak ada kegiatan apa-apa. Ini menurut saya suatu hal yang harus kita koreksi. Ya. Dan yang kelima adalah langkah-langkah untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan keamanan staf dan pasien. Nanti Dr. Joti akan membahas tentang hal ini yang kelima. Jadi merubah mindset dari COVID-19. Barangkali ini agak aneh juga. Ya. Kita lihat, ternyata COVID-19 melemahkan negara-negara adidaya. Ya. Amerika Serikat, tadi Rusia, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya, yang selama ini mereka sebetulnya sangat dapat dikatakan sombong dengan keadidayaan mereka, bahkan sampai sekarang pun. Tapi ternyata COVID-19 telah melemahkan mereka semuanya, tidak pandang bulu. Bahkan mereka lah yang terdampak paling parah. Dan ternyata Amerika pun anggaran kesehatannya itu dinaikkan banyak sekali. Jadi ini berkah juga, ada blessing in disguise di dalam hal ini. Dan hampir di seluruh dunia, tempat maksiat, bar, klub malam, kasino, rumah bordil ditutup. Yang kalau dalam keadaan normal, tolong slide-nya. Nah, ya. Dalam keadaan normal, menutup tempat-tempat seperti ini tidak mudah. COVID-19 menutup ini dengan mudah dan nutupnya tidak tanggung-tanggung. Seluruh dunia ditutup.
COVID-19 juga menyebabkan kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Doa-doa dipanjatkan dari mana saja. Dan yang lebih penting lagi, ternyata bahwa COVID-19 mengajak kembali kita untuk bertemu keluarga, melakukan aktivitas bersama keluarga, mendidik anak-anak kita, dilakukan sendiri bersama dengan guru-guru secara online. Yang barangkali dalam keadaan biasa, kita bekerja pada waktu pagi kita berangkat, anak-anak belum tidur, kita pulang kerja, anak-anak sudah pada tidur. Ini kalau di kota-kota besar macam di Jakarta, ini juga kita rasakan. Dan sekarang udara menjadi lebih bening. Emisi CO2 menurun drastis, Bapak Ibu. Slide berikutnya. Oleh karena itu, di rumah sakit, ini juga harus menjadi perubahan mindset menghadapi COVID-19. Universal precaution itu harus betul-betul dilakukan dengan disiplin. Kenapa? Kalau ini tidak dilakukan dengan baik, bisa mengorbankan orang lain dan mengorbankan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan asas kehati-hatian dengan mengenakan alat pelindung diri sesuai standar dan tidak mengabaikan kemungkinan risiko tertular. Bagi manajemen rumah sakit, tidak ada pilihan lain sekarang ini di mana alat pelindung diri sudah mulai tersedia di pasaran, harus menyediakan sesuai dengan standar atau bisa mengorbankan staf rumah sakit. Ini adalah pola pikir positif. Tidak perlu ditanggapi dengan negatif, karena tujuan dari positive thinking ini tidak lain adalah untuk meminimalisasi dari risiko kematian atau ketularan di antara dokter dan tenaga-tenaga kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, slide berikut. Nah, ini mengenai risk assessment saat pandemi COVID-19. Tadi di dalam SARS edisi 11, rumah sakit diminta untuk membuat hazard and vulnerability assessment risk, ya. Juga hospital safety index untuk DC. Ini CARS untuk hospital safety index sudah membuat semacam programnya, sehingga rumah sakit bisa dengan mudah nanti tinggal mengisi. Di situ ada pertanyaan, kolom-kolom diisi, nanti akan keluar dengan mudah. Ya. Jadi bagaimana hal-hal yang agak sulit untuk dibuat lebih mudah dengan bantuan teknologi informasi. Dan juga diminta membuat infection control risk assessment. Slide berikutnya. Yang ketiga adalah disaster action plan tadi. Jadi rencana bisnis anggaran atau rencana kerja anggaran rumah sakit mesti dilakukan revisi. Ya. Ditambahkan dengan adanya disaster action plan ini meliputi untuk klinis, untuk keuangan, dan untuk operasional. Ada beberapa penekanan-penekanan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk action plan klinis. Rumah sakit mesti memprioritaskan keselamatan pasien, termasuk juga keselamatan dari para petugas kita, dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan pengendalian infeksi untuk semua stakeholder. Yang kedua, memastikan bahwa dokter, staf rumah sakit lainnya, peralatan, dan fasilitas tetap berfungsi sebaik mungkin. Jadi semua mesti dicek. Dan kemampuan dokter beserta staf keperawatan dan staf lainnya untuk merawat pasien dengan aman, dengan apa? Melatih dan mendidik staf tentang penggunaan APD sesuai standar. Harus dilatih ulang.
Jangan sampai mereka salah menggunakan APD. Kemudian dilakukan penyaringan rutin untuk gejala awal COVID-19 dan tes sesuai kebutuhan baik untuk pasien maupun juga untuk tenaga kesehatan. Jangan dilupakan tenaga kesehatan. Dan berikutnya, tingkatkan penggunaan telemedicine. Bapak Ibu, telemedicine ini sudah merupakan suatu tuntutan zaman sekarang ini. Ya. SNAR sendiri sudah mendorong rumah sakit untuk mulai menggunakan teknologi informasi dengan meminta rumah sakit untuk memulai pendaftaran rawat jalan harus sudah menggunakan aplikasi online, secara online. Ini tujuannya supaya pasien tidak terlalu lama menunggu di rumah sakit. Nah, kalau pendaftaran rawat jalannya tidak online, boleh jadi terjadi penumpukan. Pasien di ruang tunggu berjejal. Sehingga dengan online, dan Bapak Ibu bisa lihat itu di SNARS edisi 1 sudah ada. Ya, rumah sakit yang sudah melakukan pasti sudah tidak mengalami kesulitan nanti untuk mengatur ulang sehingga tidak ada penumpukan pasien di ruang tunggu. Ya. Di samping itu juga penggunaan teleconference dan lain sebagainya ya, untuk meminimalisasi kontak dengan pasien juga harus sudah dipertimbangkan. Ada banyak ini hal-hal yang bisa diaplikasikan sekarang ini. Kemudian rumah sakit mesti menemukan cara bagaimana mendukung dokter dan staf dan memberikan mereka kelonggaran dari beban kerja yang berat agar jangan sampai mereka kemudian malah justru sakit, daya tahan tubuhnya menurun dan kemudian terinfeksi. Ini kerugian besar bagi rumah sakit dan negara. Oleh karena itu, wajib diberikan kamar tambahan untuk apa? Istirahat. Ini kalau tadinya ruang istirahatnya sempit, mesti dicarikan yang lebih nyaman. Ya. Sebab ini bagian yang penting dari penanganan COVID-19. Kemudian disaster plan, slide berikutnya, di bidang keuangan. Tadi tinjau kembali RBA dan RKA serta cash flow, Bapak Ibu. Ya. Di standarnya ISKUA, kami di KARS itu harus sudah memiliki anggaran dengan prediksi apabila 6 bulan tidak ada pemasukan sama sekali, itu organisasi harus tetap bisa beroperasi. Nah, standar ini kalau diterapkan di rumah sakit saya kira baik juga, tapi berat. Ya. Tetapi sekarang terbukti pemasukan rumah sakit sangat menurun. Di KARS bahkan sama sekali tidak ada pemasukan. Ya, sama sekali. Tetapi tadi manajemen risiko kita standarnya 6 bulan. Ya, tidak ada pemasukan, organisasi harus tetap jalan dan harus tetap bergerak. Gaji harus tetap keluar. Nah, ini membuat skenario bagaimana kalau di rumah sakit kan bisa mengumpulkan dana dari para donatur, termasuk untuk pengadaan APD dan lain sebagainya, dan tidak boleh malu ya, untuk mencari dana keluar. Di negara-negara maju, rumah sakit itu mendapatkan dana banyak juga dari CSR, dari perusahaan-perusahaan. Di negara kita justru rumah sakit itu dimintai dana, dianggap sumber pendapatan. Nah, ini kita mesti meninjau kembali para tenaga kesehatan kita. Ya. Terus berapa lama itu pandemi akan berjalan? Kita harus membaca prediksi-prediksi yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang terkenal untuk membuat prediksi itu. Berapa populasi yang terkena dampak di daerah kita. Dan bagaimana aliran pasien itu harus berubah sama sekali. Ya. Bagaimana supaya kemudian pasien tidak menumpuk di ruang tunggu, dan kemudian pasien mau datang, itu sudah harus berkomunikasi
standar-standar untuk komunikasi dengan pasien sebelum datang harus dibuka. Ya, oleh karena tadi penggunaan aplikasi, telepon, dan lain sebagainya harus dipakai. Dan kemudian nanti screening terhadap pasien dari awal sebelum masuk sudah melakukan screening. Sehingga pasien COVID dan non-COVID sudah terpisah dari awal. Sebab kalau pasien COVID dan non-COVID tidak terpisah, di screening setelah mereka bertemu di ruang tunggu, maka ini menakutkan pasien yang non-COVID. Dampaknya apa? Pasien non-COVID akan mengalami penurunan. Sedangkan kita tahu, penanganan pasien COVID itu membutuhkan sumber daya yang besar, dapat dikatakan dalam tanda petik itu ada sedikit kerugian. Sementara pasien umumnya juga boleh jadi bukannya naik, malah turun. Kalau tadi screening dari awal tidak dilakukan, sehingga pasien takut untuk datang ke rumah sakit tersebut. Jadi kalau sudah jelas sekali screeningnya sebelum pasien COVID masuk sudah dilakukan, ada ruang tunggu khusus untuk sakit pernafasan. Ya. Jadi bukan ruang tunggu khusus pasien COVID, itu menakutkan. Nah, jadi ruang tunggu khusus untuk penyakit saluran pernafasan. Nah, persis kayak kalau kasus TB, ya kan harus kita berikan red carpet supaya mereka tidak bercampur dengan pasien lain. Itu screening yang awal sebelum pasien datang ke rumah sakit sampai nanti masuk ke rumah sakit. Jadi tidak bertemu itu antara pasien COVID dan non-COVID. Juga mempersiapkan kemungkinan kekurangan tenaga kerja klinis dan perawatan. Ya. Nah, ini yang tidak mudah juga. Kalau pada awal di mana kita belum paham tentang COVID, malah justru tenaga-tenaga kesehatan yang tidak terkait diminta mengurangi jam kerjanya. Karena kita belum tahu waktu itu. Nah, sekarang strategi berubah. Sudah berubah, karena sudah lebih ngerti. Dokter-dokter diminta udah mulai bekerja. Sebab kalau mereka yang tidak menangani COVID terlalu lama di rumah, boleh jadi keterampilannya menurun, boleh jadi juga pendapatan mereka menurun, dan yang parah lagi pendapatan rumah sakit juga turun. Sehingga begitu COVID-19 selesai, rumah sakit tidak bisa bangkit karena cash flow-nya hancur, pendapatannya sangat rendah, menggaji pun tidak mungkin lagi. Ini yang harus kita waspadai. Jadi ada perubahan strateginya di situ. Di bidang operasional, rumah sakit harus menetapkan model tata kelola untuk krisis. Jadi ini manajemen krisis harus sudah diterapkan, di mana decision making harus sudah dibuat, ya. Common Center kayak Muhammadiyah sudah membuat Muhammadiyah COVID-19 Common Center. Mesti ada Common Center-nya, ya. Basis kalau ada kebakaran dan ada disaster lain, ya. Mana hal-hal yang harus boleh diputuskan oleh staf di tingkat pelaksana, mana yang harus oleh pimpinan. Juga kesiapan supply chain. Ini dari obat, dari alkes, komunikasi dengan vendor, ya, harus teratur. Jadi berarti pihak pengadaan juga harus tetap masuk nih. Karena kalau supply chain-nya terganggu, rumah sakit nggak bisa operasional. Ya. Dan juga harus identifikasi nih, memasok alternatif. Karena boleh jadi supplier kita mengalami breakdown. Ya. Nah, harus mulai nanya-nanya nih, alternatif pemasok. Dan mencermati forecasting tentang COVID-19. Tadi misalnya dari Singapore University of Singapore tadi dia mengeluarkan forecasting, ya kita mesti cermati itu. Sehingga apa? Kita bisa mempersiapkan nanti kapan nih? Di daerahnya sendiri sudah berapa sih kasusnya? Kok melihat berita-berita banyak pekerja migran yang pulang, kemungkinan akan meledak. Jadi kita sudah mempersiapkan kemungkinan ada permintaan puncak.
Berikutnya adalah tentang kompetensi pimpinan rumah sakit. Tadi saya sebutkan pimpinan mulai dari direksi, kepala bidang, kepala bagian, kepala unit, ya. Itu yang pertama, para pimpinan mesti memahami peraturan perundang-undangan terkait. Ini sebetulnya sudah ada di dalam tata kelola rumah sakit. Sekarang saatnya untuk diulangi lagi. Bagi yang belum, yang selama ini barangkali masih mengabaikan peraturan perundang-undang, dan saya kira kalau rumah sakit yang sudah terakreditasi pasti sudah punya daftar dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumah sakit. Kemudian menyusun risk management, ya. Masing-masing unit harus mengidentifikasi manajemen risiko, termasuk risiko terpapar COVID-19. PPI harus dikuatkan. Semua pimpinan mesti ngerti lagi. Tidak boleh lagi kemudian habis akreditasi, IPCN-nya dipulangkan lagi, suruh jadi perawat lagi. Ini sangat tidak tepat untuk hal seperti ini. IPCN tugasnya sangat berat, justru malah harus diperkuat. Program PPI rumah sakit harus kuat, dan manajemen disaster. Baik, ini 4 pilar PPI, nanti Dr. Jati akan menyampaikan barangkali, mulai dari manajerial, pengendalian administrasi, pengendalian lingkungan, dan pengendalian dengan alat pelindung diri. Kalau Bapak Ibu melihat di SNARS, di standar PPI, slide berikut. Slide. Di standar PPI, itu kita lihat tebal sekali. Baca dari depan ke belakang sudah pusing. Ya, ini isinya banyak banget. Oleh karena itu, ini semua standar sudah diringkas di dalam satu gambar ini. Bapak Ibu bisa melihat nanti mengecek program PPI mulai dari SDM-nya. Apakah komite PPI-nya bisa berjalan, tim PPI-nya, IPCN-nya, IPCLN-nya, ini masih bekerja. Kalau sudah berhenti atau menurun, harus segera dipicu lagi. Kemudian tadi, diklat PPI, termasuk bagaimana menggunakan APD ya, yang baik dan benar, termasuk juga anggarannya. Nah, untuk APD, desinfektan, diklat jangan lupa, diklat anggaran diklat. Dan kemudian surveillance. Nah, surveillance apakah itu yang tekanannya pada surveillance untuk saluran nafas. Tapi surveillance yang lain seperti untuk saluran infeksi saluran kencing, intravaskuler invasif, luka operasi, termasuk MDRO dan surveillance lainnya mesti dikuatkan lagi. Tapi jangan sampai kemudian ditinggal untuk surveillance saluran pernafasan. Sterilisasi CSSD maupun yang di luar CSSD, mana single use, mana reuse, dan kemudian sanitasi. Ini Bapak Ibu, apakah itu sanitasi untuk sampah infeksius, benda tajam, darah, dan komponen darah, termasuk juga makanan, cairan tubuh, nah, termasuk ruang isolasi untuk airborne disease adalah tekanan negatif. Rumah sakit yang memberikan pelayanan kemoterapi, tekanan positif untuk pasien imunokompromis. Yang sekarang untuk COVID-19 adalah yang untuk airborne disease, walaupun kita tahu COVID-19 ini droplet ya untuk transmisinya, termasuk juga untuk teknik pengamanan, penggunaan APD, termasuk juga hand hygiene, dan jangan lupa infection control risk assessment ya. Apakah itu IKRA untuk pencampuran obat intravena, IKRA untuk sterilisasi
linen, dan IKRA juga untuk yang lainnya, ya itu sudah dicatatkan di situ. Baik, ini langkah-langkah PPI yang tadi untuk mencegah membatasi penularan COVID, saya sampaikan secara garis besar. Menjalankan triase, pengenalan dini dari kasus-kasus itu, mengendalikan sumber, ya, mengisolasi pasien suspek dan terkonfirmasi. Ini wajib dilakukan sebelum pasien masuk ke rumah sakit, termasuk menerapkan kewaspadaan standar precaution untuk semua pasien, ya. Ya, ini saya kira, tapi juga untuk staf tentu saja, ya. Untuk kewaspadaan tambahan yaitu droplet dan kontak dan airborne. Ini airborne kita tahu untuk semua prosedur yang menghasilkan aerosol, ya. Ini harus sudah dijalankan karena risikonya sangat berat untuk petugas kita sendiri. Mengimplementasikan pengendalian administratif dan pengendalian lingkungan dan mekanik ini Dr. Jody nanti akan jelaskan lebih tepat. Kesimpulannya bahwa COVID-19 tidak bisa dikalahkan dalam waktu dekat. Ada 6 strategi yang sudah saya jelaskan tadi satu persatu, kiranya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sutoto yang telah menyampaikan strategi terkini rumah sakit menyikapi COVID-19 sesuai SNARS edisi 1.1. Untuk selanjutnya Dr. Joti Atmojo SPA Mars akan memaparkan terkait upaya meminimalisasi infeksi pada staf dan pasien berdasar di era COVID-19 sesuai dengan SNARS edisi 1.1. Silakan Dr. Joti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pimpinan Muhammadiyah termasuk MCCC, keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah, Ketua Komisi Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit, teman-teman rumah sakit, dan teman-teman surveyor semuanya. Saya akan ringkas, judul yang saya paparkan adalah tentang risiko pelayanan rumah sakit pada pandemi COVID ini. Ya. Kita melihat bahwa akreditasi itu wajib, ya, dan sesuai dengan Permenkes, itu tujuannya adalah untuk 2 hal penting, yaitu untuk meningkatkan mutu dan melindungi keselamatan pasien. Ya. Jadi ada 2 poin penting di dalam akreditasi ini menyangkut mutu dan keselamatan. Nah, inilah yang kita akan coba bahas, bagaimana mengantisipasi pandemi yang luar biasa ini. Dan kita harus melihat di dalam Undang-Undang Rumah Sakit, salah satu hak pasien adalah memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama berada di rumah sakit. Ya, jadi ini kewajiban rumah sakit untuk memberikan perlindungan. Dan jangan lupa untuk dokter, ya, juga wajib terhadap dirinya sendiri untuk memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Jadi ada 2 sisi, ada pasien, ada dokternya, termasuk perawat. Ya. Nah, ini standarnya ada di. Jadi yang standarnya kalau kadang-kadang tidak saya bacakan ya, tapi ini ada di dalam standarnya ya, karena menyangkut tentang etika profesi. Nah, SNARS sendiri, SNARS itu dibuat dengan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dan juga mengacu pada ketentuan-ketentuan standar internasional dari ISQA. Dan standar SNARS ini
sudah mendapatkan akreditasi dari ISQA. Jadi artinya kalau rumah sakit melaksanakan SNARS 1.1 ini dengan benar dan baik, maka rumah sakit sudah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia, termasuk juga melaksanakan rumah sakit dengan standar internasional. Dan kita semua paham bahwa filosofi di dalam pelaksanaan SNARS ini adalah semila. Ya. Jadi rumah sakit di dalam mempelajari dan melaksanakan acuannya adalah pada standar akreditasi, kemudian diuraikan di dalam elemen penilaiannya, dan harus melihat uraiannya yang ada di dalam maksud dan tujuan, membaca instrumen untuk pemenuhan terhadap standar dan EP tadi, dan perhatikan link. Ya. Ini yang seringkali teman-teman di rumah sakit itu yang selalu saya katakan jangan berpok jari ya, karena tidak melihat link sehingga tidak mampu membangun sistem. Tujuan akreditasi itu membangun sistem, ya, sebagai suatu standar proses. Jadi dipelajari by standar by EP. Ya, jadi ini tolong diperhatikan dan selalu sepanjang ada aturannya kita akan mengacu undangan. Dan di dalam standar jelas di dalam TKRS 2 di EP 3 bahwa direktur rumah sakit harus patuh terhadap perundang-undangan dan menjamin, ya, memastikan kepatuhan staf terhadap regulasi sakit yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, terkait pandemi dari COVID ini, maka seperti yang disampaikan oleh Dr. Sutoto tadi, karena kita mengacu juga dari ketentuan Depkes waktu itu ya dari Kementerian Kesehatan, maka ada 4 pilar utama, yaitu manajerial, pengendalian administratif, pengendalian lingkungan, dan pengendalian dengan penggunaan APD. Maka seperti disampaikan tadi bahwa direktur rumah sakit dan para pimpinan dari manajemen rumah sakit harus kompeten, dan untuk direktur sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Rumah Sakit bahwa direktur rumah sakit atau kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang rumah sakitan. Ya. Dan ini juga muncul di dalam standar SNARS di TKRS 2 baik EP1 maupun EP2. Ya. Dan kemudian para pimpinan rumah sakit ini bersama-sama dengan komite K3RS, PPI, dan PMKP melakukan pelatihan-pelatihan ya, untuk mutu dan keselamatan, dan kemudian akan melakukan manajemen risiko. Ya. Di sini. Nah, jadi disinilah bagaimana kemampuan dari para manajer rumah sakit secara bahu-membahu melakukan analisis dengan sebaik-baiknya untuk bisa risiko. Ya. Termasuk tadi saya katakan link, karena akan menyangkut juga di MFK 6 EP2 dan apa yang ada di dalam PPI 5 EP1. Ya. Dan kemudian pimpinan tadi di dalam salah keuangan. Ya. Risiko keuangan menjadi penting, nanti dalam uraian saya akan menjadi suatu dipikirkan ya di dalam membuat pengkajian terhadap risiko yang akan terjadi. Nah, yang harus dilakukan adalah risiko terhadap pasien, terhadap staf klinis. Kenapa saya katakan staf klinis? Karena dia yang langsung akan berhubungan dengan pasien, ya. Pengunjung, termasuk staf rumah sakit lainnya. Nah, kemudian nanti akan dibuat pedoman penanggulangan bencana dan pelatihan-pelatihan di dalam implementasinya.
Ini sesuai dengan standar yang ada. Oke, termasuk penggunaan APD pelatihannya. Nah, jadi di dalam MFK 6 EP2 itu sudah diminta bahwa rumah sakit harus mengidentifikasi mengenai salah satu yang terkait dengan isu sekarang adalah tentang adanya wabah dan wabah besar yang terkait dengan pandemi ini. Ini sebetulnya sudah ada di standar, tapi mungkin kita semua tidak kebayang bahwa itu akan menjadi masalah yang seperti ini ya, sesuatu yang di luar prediksi sama sekali. Nah, jadi manajemen risiko yang harus kita lakukan, tentu kita semua paham, melalui identifikasi, analisis, dan kemudian kita memiliki daftar risiko, dan bagaimana untuk melakukan mitigasi, kemudian dicatat dalam risk register, ini sesuai dengan standar yang ada, termasuk yang ada di dalam MFK 6 tadi. Ya. Nah, berdasarkan dari risiko-risiko inilah, kemudian kita akan melakukan analisis. Dan Bapak Ibu tolong perhatikan bahwa dampak yang katastrofik, ya, walaupun probabilitasnya itu rendah, ya, tapi tetap ekstrim di dalam analisis. Ini harus diperhatikan. Ya. Jadi artinya, dan ternyata terbukti bahwa kejadiannya mungkin 1 abad sekali, tetapi dampaknya sangat ekstrim. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal, terutama dari staf rumah sakit yang meninggal itu dianggap sebagai kasus, ya, hanya jumlah statistik, nggak bisa, ya. Kita melihatnya kalau dari aspek keluarganya tentu suatu kehilangan yang luar biasa. Ya. Jadi itu katastrofik. Nah, sehingga upaya-upayanya bisa dilakukan dengan analisis, bisa secara langsung, maka kita tidak mungkin menghindari risiko. Kalau ingin menghindari risiko, ya sudah, jangan lakukan pelayanan kepada pasien. Yang bisa dilakukan oleh rumah sakit, termasuk staf di rumah sakit, adalah hanya mengurangi risiko. Jadi upaya yang kita harus pikirkan adalah apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko tadi. Karena kita tidak bisa menghindari risiko. Termasuk apakah akan dipikirkan transfer risiko dengan asuransi dan sebagainya. Jadi bukan hanya asuransi terhadap profesi, tapi juga risiko terhadap keselamatan dari staf klinis, khususnya dokter dan perawat. Nah, jadi dari hasil manajemen risiko tadi terhadap semua keseluruhan tadi, maka rumah sakit akan bagaimana membuat manajemen bencana rumah sakit. Nah, ini yang saya sarankan, karena Muhammadiyah ini cukup besar rumah sakitnya, maka ini bisa dilakukan secara bersama-sama, ya, sehingga bisa komprehensif tentang penanggulangan khususnya bencana wabah COVID. Karena tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Sutoto, termasuk juga dari Dirjen WHO, kita tidak tahu kapan ini akan berhenti. Nah, jadi pola pikir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa rumah sakit itu sumber infeksi. Ini selalu saya katakan di mana-mana. Ya, jadi sangat salah kalau membuat suatu kesan, katakanlah tanda petik ada mall, ada toko-toko yang banyak di rumah sakit sehingga akan banyak orang datang. Karena rumah sakit itu apapun menjadi sumber infeksi dan sumber-sumber B3 yang tidak kasat mata. Gitu. Seorang pasien bisa menularkan ke staf klinis atau staf rumah sakit, termasuk staf rumah sakit juga menularkan kepada pasien atau pengunjung, dan sebaliknya, termasuk di dalam proses-proses transfer. Ya, semuanya tidak kasat mata, ya, bahwa ini menimbulkan dampak penularan. Nah, kalau kita lihat alur asuhan pasien, pasien akan datang ke rumah sakit, akan ideal kalau ada sesi atau area COVID, gitu ya, dan kemudian ada area non-COVID, termasuk stafnya. Ini nggak mungkin. Ya. Sehingga kita sangat berhadapan dengan risiko. Risiko bahwa pasien ini adalah pasien-pasien COVID, gitu ya, yang masuk ke area non-COVID dan sebaliknya. Jadi tetap saja bahwa ini secara ideal seperti itu, tapi tidak mungkin. Nah, ini yang perlu dibahas, ya, apakah ada area rumah sakit yang COVID, non-COVID,
atau rumah sakitnya hanya COVID dan non-COVID. Ya. Tapi itu pun menyatakan keamanan karena yang merasa dirinya non-COVID pun ternyata dia adalah sumber penularan. Ya. Itulah risiko yang harus selalu kita perhatikan. Nah, jadi terhadap risiko-risiko ini, maka perlu kita lihat bahwa pasien atau keluarga juga, pengunjung juga yang datang itu sudah kontak dengan orang lain, termasuk komunitas, termasuk staf kita sendiri juga. Jadi ini semuanya berisiko membawa virus. Ya. Termasuk orang-orang yang sangat berisiko adalah orang-orang OTG itu, yang sekarang kita lihat di TV bagaimana orang tidak peduli terhadap risiko ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana semua yang berisiko tadi akan bertemu di rawat jalan dan di IGD. Oleh karena itu, di dalam pendekatan 4 pilar tadi, yang kedua adalah upaya pengendalian. Pengendalian ini dijelaskan melalui proses triase. Ya. Jadi artinya kita sekarang juga sudah mulai belajar bahwa triase tidak hanya untuk pasien gawat darurat, seperti yang ada di ARK 1.1, tetapi juga perlu adanya triase untuk infeksi airborne. Ya. Walaupun dikatakan COVID itu droplet, tapi saya tetap melihat bahwa ada kemungkinan bahwa itu juga akan menyebar melalui udara. Ya. Nah, kemudian sesuai dengan apa yang ada di dalam standar, bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi risiko, baik kepada staf maupun ke pasien dan pengunjung lainnya, maka harus ada upaya-upaya seperti ini. Ya. Termasuk pemeriksaan kesehatan staf, ada juga di KKS standar ini, dan juga tentang penggunaan APD. Ya, jadi pengelolaan administratif yang bisa kita lakukan adalah triase, bukan hanya triase gawat darurat, tetapi juga triase infeksi, kemudian screening, ya, di mana nanti dalam proses ini staf sudah menggunakan APD, dan kemudian perlu dipikirkan tentang pemeriksaan penunjang untuk pasien-pasien yang kita katakan non-COVID, apakah dia betul non-COVID, ya, supaya tidak menjadi sumber penularan terhadap staf di rumah sakit maupun pasien lain, termasuk pengunjung. Ya. Nah, sehingga perlu diperhatikan sekali lagi bahwa rumah sakit adalah sumber infeksi, ada risiko staf rumah sakit kontak ya, dengan pasien karena dia bisa hanya carrier, dia tidak sakit yang OTG tadi, dan atau sebaliknya, pasien yang terpapar infeksi dari staf kita ataupun dari pengunjung yang lain. Nah, idealnya kita memastikan bahwa tidak ada sumber penularan antar pasien, pengunjung maupun staf. Tapi ini tidak mungkin, ya. Nampaknya tidak mungkin. Walaupun dilakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk screening pasien, hal ini akan tetap mungkin terjadi. Ini belum bisa memastikan bahwa ini risiko ini tidak terjadi. Sehingga di dalam pengendalian lingkungan dari 4 pilar tadi, kita lakukan di IGD, di RJ, kemudian juga di dalam proses transfer pasien, termasuk di rawat inap, kamar operasi, sampai pasien pulang atau dirujuk, dan ini semua adalah tempat-tempat yang berisiko. Ini yang harus perlu disadari oleh teman-teman di rumah sakit, bahwa semua area di rumah sakit adalah berisiko. Ya, karena adanya OTG tadi yang carrier tetapi tidak menunjukkan gejala. Nah, jadi perlu pengendalian dengan perlindungan diri, ini yang keempat. Jadi sesuai dengan standar, maka perlu ditetapkan penggunaannya, dan kita di rumah sakit di dalam menyusun ini perlu menyadari ya, tentang risiko pajanan tadi, kemudian ada triase infeksi, dan pada waktu triase pun sudah menggunakan APD, dan sudah mulai berpikir untuk pemeriksaan real time, apapun namanya. Ya, kita juga baru mendapatkan pemeriksaan terhadap antigen ya dengan secara cepat ya, rapid test tetapi dengan antigen yang ditemukan oleh teman-teman dari Pajajaran ya, dari Bandung.
Dan kemudian rumah sakit di dalam membuat tadi, pedoman bencana tadi, ada beberapa referensi-referensi termasuk yang dari K3RS ini yang sangat bagus menjelaskan bagaimana APD di masing-masing area tadi yang sangat berisiko tadi. Ya, Bapak Ibu, teman-teman rumah sakit silahkan mempelajari ini. Nah, termasuk inovasi-inovasi yang terkaitan dengan telemedicine yang sudah dibahas dan kemarin juga kami diundang untuk BPJS, jadi akan mendapatkan jaminan juga dari BPJS yang diharapkan mulai bulan depan semua mendesak bahwa ini sudah berjalan ya untuk antisipasi di era pandemi ini. Nah, termasuk tentang adanya robot ya Raisa yang ditemukan di Surabaya untuk membantu tugas-tugas keperawatan. Nah, apa yang perlu ditindaklanjuti? Saya mungkin tidak sepakat dengan policy berdamai dengan COVID. COVID nggak bisa diajak damai. Kalau binatang buas masih bisa diajak damai. Ya, kita lihat singa pun bisa diajak damai. Tapi kalau COVID begitu masuk, ya dia akan menyerang. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Jadi mindset-nya tadi yang katakan oleh Dr. Sutopo harus berubah. Kita tidak hanya bicara tentang patient safety, tetapi juga harus mulai berpikir tentang hospital staff safety. Ya, ini yang dan bukan hanya sebagai penyakit akibat kerja. Harus dikaji benar-benar untuk menyelamatkan staf kita. Ya. Jadi di dalam manajemen risiko, di dalam identifikasi risiko, bukan hanya patient safety risk, tetapi juga staff safety risk. Sehingga nanti kita akan membuat pedoman penanggulangan bencana rumah sakit yang tadi yang saya usulkan untuk keluarga besar Muhammadiyah secara bersama-sama ya saling menunjang untuk bisa membuat bagaimana regulasi ini komprehensif ya dan mampu laksana. Karena kita akan hidup berdampingan dengan virus SARS-CoV-2. Ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa dunia pun pesimis untuk bisa menghilangkan gitu ya. Jadi yang bisa adalah berdampingan. Nah, jadi apa upaya kita di sini? Tentu kalau kita pahami ya di dalam pembelajaran epidemiologi secara sederhana, untuk mencegah penularan ya tentu paling mudah musnahkan vektornya. Nah, itu yang jadi masalah. Karena vektornya ternyata manusia gitu ya. Kalau demam berdarah gampang ya, vektornya kita habisin gitu. Tapi begitu ngomong COVID, ngomongkan tentang SARS-CoV-2, vektornya manusia dan manusia yang sulit diatur gitu. Nah, jadi kita bukan bersahabat terhadap COVID-nya atau kepada virusnya, tetapi bagaimana kita mengantisipasi risiko-risiko itu. Dan yang sangat berisiko tentu staf kita yang mengasuh, memberikan asuhan kepada pasien-pasien COVID. Ya. Karena dia keluarga kita, staf kita perlu pulang ke keluarganya. Tapi ini sangat berisiko. Nah, apakah dengan demikian mereka sebelum pulang harus diisolasi dulu? Sehingga rumah sakit harus menyediakan dulu rumah singgah. Baru kemudian dia bisa pulang. Dan kalau ini dilakukan, dampaknya adalah pengaturan shift-nya lebih panjang. Sehingga merubah pola ketenagaan. Jadi banyak staf yang dibutuhkan. Mampukah rumah sakit untuk ini? Jadi selain itu juga ada penggunaan APD dengan berbagai area tadi yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga perlunya pemeriksaan real time untuk staf supaya dia bisa pulang dalam keadaan yang yakin bahwa dia tidak membawa virus ya. Termasuk rapid test antigen yang barusan ditemukan harganya sekitar 100 sekian ribu gitu saya dengar di televisi. Termasuk juga dampak ya vaksinasi juga yang diharapkan ada termasuk dampak psikologis. Kelelahan dari teman-teman yang langsung berhadapan dengan COVID, saya pikir itu juga merupakan stres yang tersendiri. Stres di hadapan keluarganya yang perlu menjadi perhatian dari pimpinan rumah sakit di dalam membuat bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan supaya ini tidak menimbulkan masalah kejiwaan untuk teman
teman-teman staf klinis yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien COVID. Dan semua ini, seperti saya katakan di awal tadi, tentu akan berpengaruh terhadap biaya operasional rumah sakit. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Sutoto juga. Ya. Jadi dalam risiko ini betul-betul harus komprehensif, memerlukan keahlian bersama-sama sehingga kita jangan lengah dengan melihat kondisi yang hanya kemarin dan saat ini. Tapi cobalah kita mengantisipasi, berhitung terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk, karena manajemen risiko itu bukan pesimis, ya, tetapi kehati-hatian. Sehingga orang berhati-hati itu hampir selalu orang melihatnya sebagai pesimis. Enggak ya, kehati-hatian tidak bisa disejajarkan dengan pesimis. Nah, jadi mungkin perlu pemikiran adalah supaya staf kita bisa pulang ke keluarga tanpa risiko, perlu pemikiran rapid test antigen. Dan saya memiliki suatu angan-angan ya, keadaan luar biasa diatasi dengan keadaan yang luar biasa di luar pikiran kita. Kita jangan hanya berpikir bahwa kita harus menunggu obat dari luar negeri. Jangan-jangan mandi uap pun sebetulnya bisa, karena mungkin, ini kan juga mungkin ya, ternyata virus itu tidak tahan terhadap suhu panas misalnya. Sampai suhu berapa? Termasuk pengobatan tradisional kita, gurah. Jangan-jangan itu bisa mengeluarkan virus dari saluran nafas sehingga mengurangi dan seterusnya dan seterusnya. Ini pikiran-pikiran ini harus kita kembangkan ya. Jadi tidak hanya menunggu. Karena menurut Dr. Sutoto, bangsa kita itu kalau sudah kepepet ilmunya keluar semua gitu. Nah, jadi kalau pada waktu dia akan pulang, rapid test-nya positif, mau nggak mau nanti ke depan rumah sakit akan menyediakan rumah isolasi. Apakah harus 14 hari? Inilah jadi masalah lagi. Ya. Kalau nanti negatif, baru boleh pulang. Baru kemudian nanti setelah sekian hari boleh cuti di rumah, kembali lagi bekerja. Apakah ke depan nanti yang disebut dengan era aman yang baru, era nyaman yang baru itu seperti ini? Ini tentu menjadi satu hal yang perlu dipikirkan, karena yang paling efektif tentu adalah membunuh virus in vivo, karena kita tidak bisa membasmi vektornya. Yang bisa kita basmi adalah virusnya, tapi in vivo. Jadi bukan hanya pasif mencegah penularan, tapi yang sepanjang dia ada di manusia, kita harus bisa bunuh itu. Karena antibiotik apapun belum ada yang bisa. Mungkin cara-cara yang tidak terpikir secara katakanlah modern itu, ya, mungkin bisa dicoba melalui penelitian. Ya, jadi menuju ke arah new normal, itu kita harus berpikir juga luar biasa. Rumah sakit harus merubah teknis pelayanan, tadi adanya screening, kemudian untuk rawat jalannya sendiri juga bagaimana dokter-dokternya menggunakan APD dan sebagainya, sesuai dengan apa yang kita kaji di dalam risiko, dan kemudian akan berupaya mengurangi risiko terpapar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan doa, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joti yang sudah memberikan paparannya. Mohon maaf Dr. Joti, ada banyak permintaan dari peserta untuk sharing materi, Dok. Mohon berkenan nanti untuk sharing di Zoom chat atau dikirimkan ke saya juga boleh, nanti kami yang akan mengirimkan ke Zoom chat. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Zoom chat. Mungkin saya ada 3 yang sudah raise hand, 4 yang sudah raise hand. Mungkin saya bacakan dulu yang sudah menuliskan di Zoom chat. Yang pertama adalah bagaimana new normal bagi KARS. Bagaimana dengan rumah sakit yang habis akreditasinya di tahun 2020? Bagaimana nanti bentuk surveinya? Kemudian yang kedua adalah pasien di luar COVID ini minim atau kunjungan menurun sehingga RKA dan RBA tidak tepat lagi. Bagaimana strategi rumah sakit? Kemudian yang ketiga, perlindungan staf yang dilakukan oleh rumah sakit adalah penggunaan APD. Nah, bagaimana apabila APD ini sulit didapat atau apabila APD yang ada ini kurang memenuhi standar? Kemudian yang keempat,
tentang surveillance ISPA atau pneumonia yang tadi disampaikan oleh Dr. Joti. Kemudian yang kelima adalah screening di lapangan yang terjadi yang beberapa pasien atau keluarga itu tidak jujur. Nah, bagaimana sikap rumah sakit? Dan satu pertanyaan bagi MCCC dari salah satu peserta adalah tadi Ketua MCCC menyampaikan ada dana 70 miliar yang sudah dikeluarkan, bahkan lebih, bagaimana bentuk monitoring evaluasinya. Silakan mungkin Dr. Sutoto dulu sebelum nanti yang raise hand kita beri kesempatan setelah sesi ini. Silakan Dr. Sutoto. Apakah suara saya sudah keluar? Sudah, Dok. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bersemangat. Yang pertama, bagaimana new normal di CARS? Ya, wah ini pertanyaan sangat bagus sekali. Tadi disebutkan bahwa sebetulnya Bapak Ibu, PSBB atau lockdown itu bagi umat Islam itu biasa. Kita sekarang ini kan bulan puasa sebetulnya sedang di lockdown ini. Nggak boleh makan siang hari, nggak boleh ngomong yang nggak benar, mata nggak boleh melihat yang nggak benar, telinga nggak boleh. Nah, itu kan lagi di lockdown. Sesudah lockdown, sesudah puasa, harusnya perilaku itu tetap bertahan. Nah, hanya COVID, saya lihat seperti ini. Jadi walaupun nanti era COVID, tadi sudah disebutkan, ini menumpas COVID tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Jadi lama. Oleh karena itu, kita harus bisa, tadi Pak Joti lebih nyaman memakai, bukan berdamai, tapi berdampingan, hidup berdampingan. Ya. Nah, bagaimana new normal untuk CARS? Nah, tentu saja new normalnya nanti setelah era COVID pasti ada terjadi perubahan perilaku di level individu, di level kebiasaan untuk bersalaman, cipika-cipiki kalau ketemu barangkali itu nanti pasti akan berubah. Boleh jadi nanti cukup dengan menganggukkan kepala atau membungkukkan badan, dan cipika-cipiki pasti lenyap dah ini, karena risikonya juga masih besar, termasuk kebiasaan untuk cuci tangan dan tadi physical distancing. Ini pasti harus tetap dipertahankan. Sehingga itu tadi di level individu, kita di level organisasi harus menyusun new normal. Bagaimana di CARS? Nah, CARS itu biasanya mengadakan webinar di mana pesertanya banyak, saling ke depan barangkali kita tidak bisa lagi seperti itu, sehingga kita sudah berlatih nih untuk nanti workshop-nya adalah dengan teleconference. Jadi tidak lagi workshop yang harus datang, tapi teleconference. Untuk itu, di samping itu juga akreditasinya, itu kalau nanti sudah normal, kita akreditasi seperti biasa, tapi kalau belum normal, kita sudah menyiapkan akreditasi, bimbingan, survok, maupun juga workshop yang berbasis IT. Dan CARS sudah menguji cobanya. Survok sudah dilakukan dengan teleconference, ya. Terus demikian juga sudah ada beberapa rumah sakit yang kita lakukan, dan semuanya berbasis permintaan rumah sakit. Kita tidak meminta rumah sakit, tapi rumah sakitlah yang minta kepada kita, maka kita lakukan itu. Ini kuncinya di situ, rumah sakit yang meminta kepada CARS. Sebab kita tahu rumah sakit sedang repot nih. Nanti kalau kita kejar-kejar, barangkali akan gitu. Tapi rumah sakit yang meminta. Bimbingan juga sudah ada, rumah sakit mengejar kita minta bimbingan. Nanti sesudah selesai kan kami harus akreditasi, minta bimbingan. Kami sudah melakukan. Dan dalam tempo dekat ada rumah sakit yang minta akreditasi. Ini karena apa? Dia
nanti kalau tidak diakreditasi, begitu selesai COVID, dia tidak punya pendapatan karena tidak bersama dengan BPJS. Jadi kami adakan survei akreditasi dengan telekonferensi. Tolong dicatat, semua ini sesuai permintaan rumah sakit, bukan permintaan KARS. Sebab kami khawatir dikira nanti di KARS memaksa rumah sakit untuk survei. Bukan begitu. Jadi kami membantu rumah sakit yang membutuhkan akreditasi bimbingan secara telekonferensi. Itu, dan tentu saja untuk itu seluruh surveyor KARS ini mulai kita latih menggunakan teknologi untuk telekonferensi. Ya, pelatihan menggunakan Zoom, GoToMeeting, ya, bahkan Google Meeting itu kita latihkan. Tempo hari sudah melatih pesertanya tidak kurang dari saya agak lupa itu ada 400-an kira-kira. Dan di samping itu juga para surveyor KARS sudah mulai kita latih untuk menggunakan media sosial, membuat flyer, video pendek dan lain sebagainya. Ini angkatan pertama sudah jalan nih. Nanti angkatan berikutnya hari Kamis jam 1. Jadi setiap Kamis selama 5 kali Kamis kita mengadakan pelatihan untuk tadi bagaimana menggunakan membuat flyer, video conference, video pendek dan lain sebagainya itu. Jadi itu termasuk juga Kamis kemarin tadi penggunaan Zoom. Kemudian pertanyaan yang kedua kalau nggak salah, rumah sakit pasiennya turun. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya kira ya. Kalau rumah sakit tidak memisahkan ya, antara pasien COVID dan non-COVID, pasien akan takut datang ke rumah sakit Bapak Ibu dan tentu saja nanti dampaknya pasien umum turun. Sedangkan rumah sakit tetap harus memiliki penghasilan, pendapatan dari pasien, baik non-COVID maupun COVID. Kalau ini tidak diperhatikan, pasien turun, boleh jadi rumah sakit kesulitan mengoperasionalkan rumah sakit karena anggaran pendapatannya menurun. Oleh karena itu, rumah sakit tadi saya sebutkan harus membuat strategi untuk yang pertama membuat panduan pasien sebelum pasien datang. Makanya panduan pasien sebelum pasien datang. Ya, di situ diberitahu kalau mau datang ke tempat kami, kalau Anda ada sakit pernafasan, batuk, demam, sesak napas, dan lain, tolong telepon sebelumnya. Gunakan masker, beritahu kami. Jadi nanti Anda akan kami layani cepat. Loh, begitu. Akan kami layani cepat dengan jalur khusus. Pasien merasa senang karena kemudian dia diperhatikan. Tapi kalau masuk kemudian dia tidak tahu sudah kontak dengan di ruang tunggu dengan pasien lain yang sudah terjadi, ini yang lain pasti ketakutan. Kembali lagi tadi di standarnya SNARS kan, kalau bisa aplikasi untuk pendaftaran rawat jalan itu dengan aplikasi. Nanti mencantumkan di situ nomor teleponnya, rumah sakit menghubungi dulu, sakit apa, apakah ada batuk, demam, sesak napas, dan seterusnya. Itu nanti panduan pasien sebelum datang. Itu diumumkan, gunakan media sosial. Tadi kan KARS mengadakan pelatihan untuk media sosial. Kamis besok itu pesertanya bukan hanya surveyor, rumah sakit boleh ikut. Ya, akan dilatih menggunakan media sosial itu tadi, bikin flyer, bikin video pendek dan lain sebagainya. Dan kemudian berikutnya adalah ini berkomunikasi dengan pasien sebelum tiba ke rumah sakit. Ini sangat penting ya. Jadi kita mesti berkomunikasi kepada masyarakat umum melalui media massa, radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Ya. Itu harus dilakukan itu terus-menerus supaya kemudian begitu sebelum masuk tadi sudah komunikasi, pengaturan di triasenya. Dr. Jati sudah menjelaskan. Ya. Jadi
sebelum masuk rumah sakit sudah dikasih signage, tanda-tanda pasien dengan gejala ini mohon masuk jalur sini. Jadi ini saya akan share video yang di negara lain. Saya bisa share video enggak ya dari? Bisa, Dok. Share screen ayah, bentar. Bisa. Ini sudah muncul belum ya gambarnya ya? Sudah. Tapi PowerPoint, Dok. Ya, ya. Ini, ya. Sudah muncul gambarnya? Ya. Halo? Sudah, Dok. Sudah ya? Ya. Ini di sebuah university hospital di Eropa, ya. Sebelum masuk rumah sakit sudah dikasih tanda-tanda, ya. Kalau Anda menderita ini, ya tadi ada panas dan membatuk, Anda ini jalurnya ini akan dilayani dengan cepat. Sehingga dia tadi sebelum masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit juga ini fisikal lah. Karena kalau masuk ke dalam ruangan tidak cukup, ini rumah sakit ini pasang tenda. Cuman kalau di Eropa tendanya tebal karena dingin kan, jadi tebal. Terus di dalam ini physical distancing sudah diatur nih. Jadi tidak ada antrean empet-empetan kayak kemarin di bandara itu tidak ada. Coba di bandara juga kalau dibuat physical distancing seperti ini sudah dikasih tanda dan ada petugas yang atur nanti. Anda boleh berdekatan gitu. Tadi kan semua sudah pakai masker, atur seperti ini. Terus kemudian nanti masuk ke dalam ini demikian rupa. Ya. Saya kira hal-hal seperti ini harus kita lakukan untuk screening awal tadi. Terus pertanyaan berikutnya, kalau APD tidak ada atau sulit atau tidak sesuai standar, Bapak Ibu, alat pelindung diri itu tadi saya sebutkan universal precaution, ya, termasuk juga precaution untuk transmisi airborne, apakah droplet, ya, dan lain sebagainya. Nah, harus sesuai standar. Kalau tidak sesuai standar, itu akan membahayakan petugas dan boleh jadi membahayakan pasien. Karena boleh jadi pasien tertular dari pasien atau petugas tertular dari teman petugas. Dan kalau terjadi seperti ini, Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 32 huruf I menyebutkan bahwa pasien berhak menggugat dan atau menuntut rumah sakit bila rumah sakit memberikan pelayanan tidak sesuai standar, baik secara perdata maupun pidana. Jadi Bapak Ibu, bagi rumah sakit yang tidak memberikan menyiapkan APD sesuai standar dan apabila ada pasien yang tertular COVID-19, berdasarkan undang-undang, dia berhak menggugat dan menuntut rumah sakit baik secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, standar itu wajib dipatuhi. Memang pada awal terjadi shortage dari APD hampir seluruh dunia. Tapi sekarang keadaan sudah mulai membaik dan tentu saja oleh karena itu tadi pada strategi bisnis action plan untuk keuangan itu sudah harus menyiapkan anggaran untuk APD yang cukup, harus cukup, yang cukup tentu saja sekarang. Kalau perlu ya minta bantuan donasi. Saya kira banyak rumah sakit yang tidak malu untuk minta donasi karena sebetulnya rumah sakit ini ya kalau menerima donasi tidak menurunkan martabatnya. Saya kira itu 3 pertanyaan yang untuk saya, Dr. Eko. Ya, terima kasih Dr. Sutoto. Selanjutnya ada 2 tadi yang untuk Dr. Jyoti. Silakan Dokter.
Terima kasih. Ya, silakan dok. Jadi saya akan men-sharing dulu apa yang new normal di KARS tadi, supaya Bapak Ibu peserta mengetahui bahwa telah diterbitkan surat edaran dari Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit bahwa di dalam era pandemi ini untuk kegiatan-kegiatan KARS bisa dilakukan secara jarak jauh, ya. Dan saya sendiri juga barusan kemarin menyelesaikan bimbingan melalui teleconference, apapun namanya, ya. Saya menyebutnya telemeeting. Jadi untuk semuanya, termasuk verifikasi, termasuk survei juga nanti akan dilakukan seperti ini. Jadi ke depan kita juga akan terus meningkatkan bagaimana melakukan kegiatan akreditasi ini secara jarak jauh. Ya, ini sudah kita bahas dan kita menyadari betul bahwa teman-teman surveyor tentu juga merasa dirinya adalah orang-orang rentan gitu ya. Sehingga kita juga harus melindungi surveyor sehingga tidak mungkin menerjunkan ke area-area yang sangat berisiko. Nah, kemudian juga melalui modifikasi yang dibuat semula dari Dr. Vin, ini salah satu alternatif yang kita buat adalah seperti yang disampaikan pada waktu pendaftaran tadi oleh Dr. Sutoto, sebaiknya rumah sakit juga membuat checklist screening untuk pasien COVID. Dan nanti ada tambahan lah agar dijawab dengan jujur. Ya. Tapi kelemahan dari screening ini adalah kita menyadari bahwa tidak semua pasien itu dengan gejala. Itu jadi masalahnya. Ya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa memang ada risiko. Nah, sehingga seperti apa yang selalu kita sampaikan pada waktu rumah sakit tidak memberikan pelayanan untuk HIV, kita harus tetap ada suatu pemikiran bahwa pasien ini adalah pengidap HIV. Nah, termasuk tuberkulosis, termasuk COVID. Sehingga nanti ke depan, tentu rumah sakit harus berpikir, dan itu yang saya sarankan kepada keluarga besar Muhammadiyah ini, merancang kembali apakah ruang rawat inap, ruang rawat jalan itu akan ada penyekatan antara dokter dengan pasien yang dibatasi dengan semacam kaca atau bagaimana, menjadi nggak nyaman. Tapi ya inilah risikonya, atau menggunakan APD. APD pun juga tidak akan nyaman gitu ya, tapi harus dikaji upaya-upaya untuk seperti ini. Nah, bagaimana pengunjung yang turun? Tadi sudah saya sampaikan bahwa BPJS pun sudah mengakomodasi telemedicine. Ya. Ada pembicaraan segitiga, termasuk dengan kementerian, termasuk dengan konsil. Jadi tolong keluarga besar Muhammadiyah mencoba mulai mempersiapkan diri untuk melakukan telemedicine di dalam asuhan kepada pasien rawat jalan. Dan rawat inap mungkin untuk asesmen ulang. Ya. Walaupun sudah saya sampaikan bahwa itu ada risiko, bahwa asesmen ini hanya asesmen dokter. Jadi prinsip dasar di dalam SNARS, bahwa asesmen itu harus dilakukan oleh dokter dan perawat, kemudian diintegrasikan menjadi hilang. Resep juga menjadi hilang lagi. Pengkajian resep menjadi tidak dilakukan. Sehingga yang saya minta adalah bahwa kalau menggunakan telemedicine di dalam proses asuhan pasien, misalnya rawat jalan seperti ini, yang dibutuhkan adalah pernyataan pelindungan hukum untuk dokter. Karena tidak melalui satu proses tatap muka, tidak mengetahui kondisi fisik realnya, hanya berdasarkan dari penjelasan pasien, dan obat tidak dilakukan pengkajian resep oleh apoteker. Sehingga bila terjadi interaksi obat, kemudian juga terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan, harus ada pernyataan bahwa pasien atau keluarga tidak akan menuntut secara hukum. Jadi antisipasinya adalah telemedicine. Ini untuk bisa dikembangkan di keluarga besar Muhammadiyah. Ketersediaan APD, saya kira itu problem dunia, dan saya kira ini tidak bisa dihadapi individual rumah sakit, tetapi tentu akan lebih mudah kalau rumah sakit ini bergabung di dalam organisasi rumah sakit Muhammadiyah ya untuk menangani. Karena tidak ada dalam standar, saya tidak bisa menjawab. Nah, bagaimana screening pasien yang tidak jujur tadi? Makanya kita sangat menunggu adanya vaksinasi untuk yang akan diterbitkan nanti ya.
Kalau itu sudah ada, paling enggak akan mengurangi risiko staf rumah sakit terpapar. Tapi ini akan menjadi risiko yang cukup berat untuk rumah sakit dari sektor keuangan. Itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Joti. Bapak Ibu, tadi masih ada satu pertanyaan tapi ditujukan kepada MCCC. Silakan Bapak Ketua MCCC. Terima kasih. Pertanyaannya, duitnya gimana mempertanggungjawabkan gitu ya. Bapak dan Ibu, kita secara total Muhammadiyah itu perhitungan kami di luar rumah sakit untuk COVID ini sudah mengeluarkan 130 miliar. Dari mana perhitungan-perhitungan ini? Yaitu uang-uang ini adalah uang-uang dari perguruan tinggi ada. Perguruan tinggi itu mengeluarkan untuk COVID ini 78 miliar sudah. Untuk apa? Untuk subsidi mahasiswanya, untuk kasih makan buka sahur, untuk sembako dan sebagainya. Internet, pulsa ya, itu diberikan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah kepada mahasiswanya, termasuk diskon uang sekolah dan seterusnya. Itu sudah total 78 miliar. Terus pembagian sembako. Sembako ini dikelola oleh cabang, oleh daerah, oleh ibu-ibu Aisyah dan sebagainya. Jadi ini sifatnya swadaya dari organisasi Muhammadiyah yang kemudian menyumbangkan kepada masyarakat luas. Ya. Terus yang accountable dari luar itu adalah kita melalui lazismu seperti yang tadi disampaikan oleh saya sebelum memulai. Dari lazismu ini kita mendapatkan dana kurang lebih yang masuk ke kami itu 5,5 miliar. Nah, 5,5 miliar ini peruntukannya untuk apa? Yang utama adalah untuk APD. Di awal itu APD sangat kurang sekali, sehingga kita sampai impor dari luar negeri juga untuk bisa mendapatkan APD untuk rumah sakit ini. Ya, jadi spektrumnya memang MCCC ini menjadi cukup luas, tidak hanya di rumah sakit juga, tetapi juga untuk mulai ketahanan pangan dan sebagainya. Mumpung ini banyak teman-teman dari rumah sakit, seandainya Bapak dan Ibu butuh APD gitu ya, terutama overall, kita masih punya stok ya. Kita akan kasih harga khusus kepada Bapak dan Ibu semuanya seandainya membutuhkan ya. Oleh karena itu, terutama yang jauh-jauh nih saya tahu persis, kalau yang di kota-kota besar itu relatif lebih mudah, tapi yang jauh, ya ini juga menjadi satu kesempatan buat kita. MCCC di dalam konteks ini memang tidak mencari keuntungan, jadi biasanya itu harganya adalah harga pabrik sama harga ongkos kirim gitu ya. Saya kira itu, terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu. Kepada Kars, Bapak Dr. Sutoto dan Bapak Dr. Joti, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk Bapak berdua, karena ini alhamdulillah pesertanya sekali lagi rekor mulai tadi 500 ditutup dengan angka di 612. Terima kasih Dr. Sutoto dan Dr. Joti. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke ini. Terima kasih Bapak Ketua MCCC yang sekaligus Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah sekitar 10 menit lebih dari waktu yang kita sepakati, yaitu pukul 10 sampai 11.30. Kami mohon maaf bagi Bapak Ibu peserta yang sudah raise hand tapi belum mendapatkan kesempatan. Terima kasih atas partisipasinya di dalam kegiatan atau pertemuan COVID Talk MCCC PP Muhammadiyah. Kepada Dr. Sutoto dan Dr. Joti, kami mengucapkan terima kasih. Mungkin ada closing statement, Dok, dari Ketua Eksekutif Kars. Silakan, Dokter. Baik. Terima kasih, Dr. Eko. Saya kira COVID-19 tidak bisa kita musnahkan dalam tempo dekat. Oleh karena itu,
rumah sakit juga harus merubah mindset tadi ya. Jangan seperti orang lari lomba sprint tapi ini lomba maraton. Oleh karena itu jangan hanya berpikiran jangka pendek tapi juga jangka panjang. Jangan sampai jangka pendek semua resources dikerahkan untuk jangka pendek, begitu selesai COVID-19 ternyata semua resources sudah habis dan rumah sakit malah kolaps. Sama bisnis plan untuk keuangan, termasuk juga jangan malu-malu untuk minta bantuan ya dari organisasi lain. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih sekali telah diberi kesempatan untuk bisa berbicara di dalam majelis yang mulia ini. Terima kasih Ketua MCCC dan terima kasih juga Dr. Ekoring. Terima kasih Dr. Sutoto dan sekali lagi terima kasih Dr. Joti dan Bapak Ketua MCCC. Bapak Ibu peserta yang hadir, kami juga ucapkan terima kasih, namun kita harus berakhiri pertemuan pagi sampai siang hari ini. Saya Eko Rini Listiawati dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari Pusat Syiar Dakwah, Pusat Syiar Digital Muhammadiyah, mohon izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.